Halo teman-teman, gimana kabarnya semua setelah menjalani PSBB selama beberapa minggu ini? Semoga semuanya tetap sehat dan aman. Gimana menurut teman-teman setelah nggak bisa keluar rumah selama berbulan-bulan? Pasti pada capek kan? Kita yang dulunya bisa jalan-jalan, sekarang rutinitas sehat yang muter-muter di sekitaran rumah, yang pastinya membuat kita merasa jenuh. Dulu yang kita bisa ke sekolah tiap hari, ketemu teman-teman, kalau belajar nggak serius-serius banget, bisa sambil ketawa TV di kelas. Pokoknya semua pelajaran bisa dibawain lebih asik. Sekarang harus dilakukan secara online sendirian. Bawaannya menjadi lebih serius. Terus juga karena ada pandemi ini, kita juga nggak bisa refreshing keluar rumah untuk jalan-jalan. Rasanya benar-benar nggak nyaman untuk merasain semua ini. Kita nggak bisa ngelakuin semua aktivitas yang biasanya kita lakukan. Banyak kegiatan yang sudah kita rencanakan matang-matang, kegiatan yang sudah kita persiapkan, semuanya harus gagal terjalankan. Terus kalau kita menonton televisi, bawaannya selalu bikin khawatir. Sekarang di luar sana sudah ada lebih dari 10.000 orang yang terinfeksi oleh virus ini. Selain itu, gak cuma di permasalahan kita doang. Di luar sana juga banyak orang yang terdampak oleh pandemi ini. Banyak orang yang kehilangan pekerjaannya. Banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut. Banyak karyawan-karyawan yang harus kena PHK secara massal. Para pengemudi ojek online yang tidak dapat mengangkut penumpang, dan masih banyak lagi orang yang terdampak oleh pandemi ini. Berat rasanya jika kita harus menghadapi semua ini sampai nantinya. Tuhan, dan hanya karena Tuhan sajalah kita mampu berkumpul melalui ibadah online ini dan tetap bersatu hati. Ketika kita terlibat atau mengikuti ibadah ini, maka sebenarnya kita sepakat bahwa dalam kondisi seperti ini pun kita patut memeriksa hati kita kembali. Dan pastikanlah hati kita itu masih berharap dan berpegang teguh kepada Tuhan. Beribadahlah kita, sebab Tuhan senantiasa memandang kepada kita. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Keadaan di sekeliling kita sungguhlah tidak dapat ditebak. Kebimbangan menyelimuti sisi kehidupan kami. Kehidupan ini berlangsung tanpa keleluasaan. Ketakutan terasa dan terlihat dengan jelas. Setiap waktu, kita menanti titik terang itu datang. Tetapi terang belum terlihat begitu jelas. Apakah yang salah dalam diri dan kehidupan kita? Sehingga masa-masa kini menjadi begitu sukar dan mencekam. Biarlah kita membawanya di hadapan Tuhan. Dan percaya bahwa Ia senantiasa memeluk kita. Pengalaman saya selama hampir menuju 2 bulan ini, virus COVID-19 ini memberikan saya sesuatu yang berbeda. Kenapa? Karena begini teman-teman. Karena Indonesia
yang sering kali berkonflik atas nama agama, suku, dan ras, dan segala macam lainnya, sekarang malah berubah karena adanya pandemi COVID-19 ini. Berubah seperti apa? Orang saling tolong-menolong, nggak melihat lagi apa agamanya, apa sih rasnya, apa sih sukunya, enggak. Sebagian besar orang berupaya bisa saling tolong-menolong, sekalipun biasanya perbedaan jadi alasan untuk berkonflik. Sekarang orang nggak lagi lihat perbedaannya itu. Lalu banyak orang yang dengan agamanya, imannya, cara berdoanya, cara bersembahyangnya, beribadahnya itu dilakukan sama-sama untuk satu tujuan, yaitu agar segera usai pandemi COVID-19 ini. Jadi memang pandemi COVID-19 ini merubah sebagian besar kehidupan kita menjadi lebih menjenuhkan, membosankan, karena harus dalam rumah. Tetapi paling tidak kalau kita mau merefleksikan, pandemi COVID-19 ini punya sisi baik yang selama ini kita nggak pernah pikirkan, yaitu untuk bersatu padu melawan segala sesuatu yang tidak baik seperti ini. Sebagai orang Kristen sendiri pun saya pikir kita harus berkaca dari ini. Ketika kita di rumah, sudah berapa lama waktu kita berikan untuk setidaknya mengoreksi diri kita telah berbuat apa sehingga kejadian seperti ini terjadi. Apa sih yang salah dari kita umat manusia kebanyakan? Dengan demikian, waktu-waktu di rumah yang lebih banyak ini sebenarnya menurut saya kita bisa pakai untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketika banyak orang berlomba untuk menciptakan vaksin dan belum berhasil, itu artinya kita diberikan gambaran yang jelas bahwa kalau hanya mau mengandalkan kekuatan manusia dan sesama manusia, mungkin ini akan menjadi virus yang lebih berkepanjangan. Tapi ketika kita mau mengambil waktu mencari Tuhan, berserah kepadanya, menjalani hidup dengan optimisme dan keyakinan bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita, saya pikir kita akan melalui hari-hari dengan lebih baik. Pengalaman saya adalah meyakini bahwa kalaupun virus ini akan lama, ketakutan kita tentang kondisi yang semakin memburuk pun saya pikir belum tentu terjadi, dan saya yakin semua tetap berjalan dengan baik. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus,
dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Kami mungkin takut Tuhan ketika kami merasa tidak mampu dengan cepat mengatasi semua permasalahan yang bukan hanya melanda kami, tapi juga melanda banyak orang di belahan dunia. Kami mungkin gentar Tuhan dan lelah berharap ketika tidak nampak perbaikan keadaan yang sebenarnya kami nantikan setiap harinya. Di manakah Tuhan dan di manakah pertolongan itu? Itulah seruan kecil di dalam hati kami yang terdalam. Biarlah kami yakin bahwa pertolongan dari Tuhan ada bersama kami. Kami sepatutnya sadar bahwa kami tidak boleh tenggelam dan terlelap di dalam keadaan kami. Kami harus berhenti menyalahkan sesama kami yang turut berjuang. Kami harus berhenti menuduh banyak orang yang seakan menjadi penyebab keadaan yang buruk. Kami pun harus berhenti berputus asa bagi kehidupan kami yang nampak belum memiliki jalan. Jika Tuhan akan menyediakan jalan, mengapakah kami tidak siap untuk menyambutnya? Biarlah kami membangun pengharapan kepada Tuhan di saat-saat lemah kami. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Mengapakah kami harus gentar? Keselamatan kami diberikan oleh-Nya berdasarkan kasih setia-Nya yang turun-temurun. Mengapakah kami harus takut? Kehidupan kami adalah karya kuasa dan Roh-Nya. Mengapakah kami harus khawatir? Biarlah Tuhan menguatkan kami dan mengampuni keraguan kami. Firman Tuhan, jadilah kekuatan kami. Sabda Tuhan, jadilah pandu bagi kami. Kuasa Tuhan, biarlah yang memenuhi kami. Ya Tuhan, dalam segala ketidakberdayaan dan kerendahan hati kami, biarlah Engkau yang berbisik dan berbicara di dalam hati kecil kami, sisi hati terkecil kami yang akan menjadi kekuatan terbesar kami. Demi Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan kita diambil dari Yesaya pasal 41. Kita akan baca ayat 8 sampai 17. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya, semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau.
Demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru, dengan gigi 2 jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerahkan mereka. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, dan bermegah di dalam Yang Maha Kudus, Allah Israel. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan. Tetapi aku, Tuhan, akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Demikianlah pembacaan kita. Yang berbahagialah ialah orang yang boleh membaca dan terlebih lagi merenungkan firman Tuhan. Kalau kita boleh memilih dalam kehidupan ini, antara menjadi tuan atau menjadi hamba, saya yakin kita, termasuk saya, pasti akan lebih memilih menjadi tuan. Siapa sih yang tidak ingin punya kekuasaan, punya kehendak yang ditaati, bahkan mungkin ditakuti? Siapa sih yang tidak ingin punya kekuasaan yang bisa mengubah segala sesuatu? Nyatanya, berkuasa menjadi tuan adalah sesuatu yang menarik dan menjadi sebuah hal yang dapat memuaskan diri kita. Berbanding terbalik, menjadi hamba itu berarti kehidupan kita tidak lagi menjadi hak kita. Kita mungkin ketika menjadi hamba tidak lagi bisa mengejar impian kita, tidak lagi memiliki kebebasan untuk memutuskan segala sesuatu, tidak lagi punya kesempatan untuk mengembangkan diri. Bahkan mungkin yang terburuk menjadi seorang hamba adalah kita tidak berhak lagi atas nyawa kita. Dan itulah yang sedang dialami oleh bangsa Israel yang kita baca dalam kitab Yesaya ketika mereka ada dalam masa pembuangan di Babel. Menjadi seorang hamba atau budak itu memaksa mereka, bangsa Israel, harus menuruti segala hal yang Tuhan inginkan. Pada masa ini, orang Israel tidak lagi punya kebebasan. Orang Israel tidak lagi punya hak untuk menentukan nasib mereka dan masa depan mereka. Sebuah hal yang tentu kita tidak ingin jalani. Sebuah masa di mana siapapun orang pasti akan menolak apa yang sedang dialami oleh bangsa Israel ini. Tetapi ketika mereka dalam kondisi seperti itu, firman Tuhan mengatakan bahwa Engkau adalah hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Israel digambarkan dan Tuhan pun menghendaki dan memilih mereka menjadi hamba Tuhan. Dan itu berarti Israel sekarang ada dalam kondisi memiliki 2 tuan. Sudah diperbudak dan menjadi hamba bangsa Babel. Bahkan ditambah lagi, mereka pun juga memiliki tuan yang lain, yaitu Allah sendiri. Tentu, mungkin kalau kita berpikir secara duniawi, punya 1 tuan saja susah, apalagi punya 2 tuan. Ya seperti ibarat katanya sudah jatuh ketiban tangga, ataupun ya mungkin sudah hapes, ditambah hapes lagi. Kalau berbicara tentang hal itu, mungkin juga apa yang saya katakan tadi benar adanya. Tetapi ternyata, kalau kita melihat di dalam ayat 10, Allah bukanlah Tuhan yang membelenggu bangsa Israel seperti bangsa Babel. Di dalam ayat 10 dikatakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau
dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Allah hadir sebagai Tuhan yang berbeda dari bangsa Babel. Ia, Tuhan, tidak menjadi Tuhan yang membelenggu, menyiksa, mungkin bahkan membawa malapetaka. Tetapi sebaliknya, Allah sebagai Tuhan dari bangsa Israel malah memberikan kemenangan, memberikan kemerdekaan, memberikan kebebasan. Dan Tuhan pun mengendaki ketika Tuhan sudah berkarya sedemikian rupa bagi bangsa Israel, Tuhan mengendaki orang Israel taat kepadanya. Kalau kita merenungkan dalam bacaan kita ini, lalu apa yang ingin Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Dalam kondisi yang sulit ini, kita bisa menggambarkan atau merefleksikan kita sedang dikekang oleh masa pandemi ini. Masa pandemi ini membuat kita harus mengubah segala pola kehidupan kita, yang mungkin bagi anak-anak muda, untuk teman-teman di SMK Penabur ini, SMA Penabur ini, mungkin pulang sekolah bisa nongkrong di kafe atau ke mall atau ke apapun lah. Sekarang tidak lagi bisa. Bahkan untuk sekolah pun juga tidak bisa. Bahkan untuk sekedar keluar rumah pun kita menjadi sangat terbatas. Sekolah dari rumah, bekerja pun dari rumah. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan kita pun banyak orang di luar sana yang kesulitan karena tidak dapat bekerja seperti biasanya. Kalau kita merefleksikan, pandemi ini seperti masa ketika orang Israel dalam pembuangan di Babel. Kita tidak lagi memiliki kebebasan, kita tidak lagi memiliki sebuah banyak pilihan, kita tidak lagi memiliki hak untuk memilih hari ini mau melakukan apa, hari ini mau makan apa, hari ini mau kemana. Dan sapaan firman pada saat ini, kita pun juga diingatkan bahwa kita pun punya Tuhan yang lebih berkuasa, yaitu Allah sendiri. Dan seperti yang kita baca dalam Yesaya pasal 41 ini, Allah adalah Tuhan yang membebaskan. Allah adalah Tuhan yang memberikan kemenangan dan bahkan kemerdekaan. Kita diajak di dalam masa yang tidak mengenakan, di dalam masa-masa atau waktu-waktu yang tidak menguntungkan ini, untuk terus berharap seperti bangsa Israel yang berharap keluar dari pembuangan di Babel. Kita diajak untuk mau terus sadar, mau terus hidup taat, mengikuti kehendak Allah yang merupakan Tuhan yang baik hati. Tuhan yang mau menolong kita, bukan menindas kita. Tuhan yang mau mengangkat kita dari keterpurukan, bukan menjerumuskan kita. Kita pun diminta untuk taat, untuk menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan kehendak Allah, maupun ketika banyak anjuran-anjuran yang muncul ketika pandemi ini. Saya pun menyadari, tapi hal ini bukanlah sesuatu yang gampang. Katanya, masa muda adalah masa di mana idealisme adalah kemewahan terakhir. Dan cilakanya, orang seringkali salah menganggap idealisme itu berarti melawan aturan. Idealisme itu berarti punya sikap yang tidak bisa dikompromikan, punya sikap yang harus diperjuangkan, bahkan kalau mau juga mungkin melawan orang lain. Apakah benar idealisme harus seperti itu? Tentu kalau salah satu lagu mengatakan gejolak kaula muda gitu kan, ketika dalam kondisi-kondisi yang tidak nyaman ini, tentunya kita akan susah untuk taat. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita melihat di berita ketika orang sudah mulai dianjurkan untuk hanya tinggal di rumah, ada banyak anak-anak muda yang masih nongkrong di kafe, jalan-jalan, bahkan ada yang di beberapa daerah itu menggunakan jalan yang sepi untuk balapan.
Orang muda seringkali merasa ketaatan itu bukanlah bagian dalam kehidupan mereka. Orang muda selalu menempatkan bahwa kebebasan adalah bagian dari idealisme mereka. Lalu, bagaimana kita menghidupi ketaatan ini juga sebagai idealisme dalam kehidupan kita? Lalu bagaimana menempatkan sikap taat kepada Allah ini sebagai sebuah wujud pemikiran kita yang harus kita hidupi, yang terus kita perjuangkan? Yaitu tentang menyadari bahwa Allah, ketika Allah menghendaki kita taat, Ia tidak berupaya membelenggu kita. Ia membebaskan kita dan membuat kita merdeka. Ketaatan yang harus kita hidupi bukan berdampak menjadi sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita, tetapi malah membuat kita merdeka, membuat kita terus berkembang, membuat kita menjadi pribadi yang semakin baik. Oleh karena itu kita pun diajak pada saat ini untuk belajar hidup taat. Walaupun tentu sekali lagi kadang itu sukar ketika banyak hal di luar sana yang membuat kita tidak taat. Dunia ini begitu berwarna dan kita pun memiliki banyak sekali pilihan. Dan itulah tantangan kita saat ini. Ya, walaupun dalam kondisi pandemi ini pilihan-pilihan itu banyak yang hilang, tapi bukan berarti banyak juga pilihan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah pun juga muncul, yaitu tentang ketakutan dan khawatir. Saya yakin banyak di antara kita yang saat ini khawatir apakah bisa selamat dari pandemi ini. Atau mungkin khawatir apakah pandemi ini benar-benar bisa hilang. Bahkan mungkin teman-teman sudah membayangkan pergi ke mall atau kafe atau ke tempat dimanapun teman-teman biasa menikmati waktu, menghabiskan waktu. Tetapi kita kembali lagi diingatkan untuk kembali diajak hidup taat. Di tengah masa-masa yang sulit seperti yang dialami oleh bangsa Israel saat dalam pembuangan di Babel ini, kita pun diajak untuk taat kepada Allah, karena kita pun adalah orang-orang pilihan Allah. Allah menjanjikan kemenangan, Allah menjanjikan kebebasan. Waktunya kapan, kita tidak ada yang tahu. Tetapi kita pun harus terus percaya bahwa Allah terus bekerja di dalam masa-masa yang sulit ini. Kita tidak sendiri. Dan percayalah bahwa rencana Allah bukanlah rencana yang membawa malapetaka. Tapi segala sesuatu yang mungkin bagi ukuran manusia tidak baik ini, yang mungkin bagi ukuran manusia ini tidak menguntungkan, bisa dipakai Allah untuk menjadi sarana kehidupan dan bahkan pertumbuhan iman kita. Dan mungkin lagi bahkan bisa untuk membuat kita semakin kenal dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan memberkati. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmatku,
ku hiraukan pujian fana, hanya Engkaulah pusaka baka. Raja di sorga, Engkau bagiku harta abadi, bahagia penuh. Bila saatnya telah ku menang, terimalah daku di surga cerlah. Apapun kini hendak ku temui, Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Hal-hal positif yang aku alamin selama lagi pandemi corona ini, yang pertama, aku bisa spend lebih banyak waktu buat keluarga. Terus yang kedua, lebih efisien dalam waktu karena kita nggak harus macet-macetan buat pergi ke sekolah atau ke les, karena kita ngelakuin belajar mengajarnya dari rumah. Terus yang ketiga, bisa ngelakuin hobi yang kita nggak bisa lakuin selama kita sekolahnya offline. Setelah pandemi ini, aku harap nggak ada pandemi lagi. Terus kita lebih bisa menghargai guru, karena kalau nggak ada guru, kita susah buat ngertiin materi itu secara mandiri. Terus kita harus menghargai waktu bermain dengan teman. Aku yakin teman-teman semua pasti rindu buat keluar rumah dan bermain bersama teman-teman dengan bebas. Tapi aku juga yakin dengan adanya chatting dan video call dapat membayar sedikit kerinduan untuk bertemu dengan teman-teman. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa
sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Daging kami lemah, maka kami sangat mungkin untuk takut. Namun, Engkau meyakinkan kami bahwa ada sisi dalam diri kami yang senantiasa dapat diandalkan kekuatannya, yaitu Roh. Biarlah kami tidak lagi berdiri hanya di atas kekuatan daging kami, tetapi kami dapat senantiasa mengandalkan Roh yang menghidupkan dan menyelamatkan kami. Kami akan kembali dalam hidup kami dalam masa-masa karantina ini, di tengah waktu-waktu penantian akan kesudahan pandemi COVID-19 ini. Biarlah Engkau yang berjalan di depan kami, mendahului kami, dan kami akan taat mengikuti jejak kaki-Mu. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.